26. Reaksi pembakaran etena terjadi sebagai berikut. Nih ada reaksi dan udah ada koefisien, berarti udah setara. Volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 50 ml gas etena dengan 30 ml gas oksigen pada suhu dan tekanan tetap adalah, kita cuma bikin reaksi MRS kayak gitu aja. Nah, tapi permasalahannya kan biasanya kita pakai MRS mol ya. Di sini adanya volume nih. Boleh nggak sih pakai volume? Jawabannya boleh. Nah, kenapa boleh? Kita ingat gas ideal itu kan PV nRT. Nah, gimana hubungan volume sama mol? Volume sebanding sama mol, berarti nggak masalah. Dengan catatan harus gas aja. Dan kebetulan ini emang gas semua reaksinya. Berarti nggak masalah ya. C2H4 ditambah O2 jadi CO2, H2O, ini gas semua. Koefisiennya 1, 3, 2, 2. Oke, kita bikin mula-mula reaksi dan sisa. 50 ml gas etena, masukin aja 50 ml. 300 ml gas oksigen, masukin aja 300 ml oksigen. CO2-nya masih 0, H2O masih 0. Nah, biasanya habis kayak gini cari pereaksi pembatas. Bukan yang molnya lebih kecil, tapi mol per koef lebih kecil. 50 per 1, 300 per 3. Mana yang lebih kecil? 50 per 1 dong. Nah, berarti ini sebagai pereaksi pembatas. 0 sisanya. Berarti yang bereaksi 50 ml. Dan ingat, di baris reaksi sesuai dengan koefisien. Koefisien 1, 50. Koefisien 3 berarti 150. Koefisien 2 berarti 100. Koefisien 2, 100. O2 yang tersisa 150. CO2-nya ada 100 ml. H2O-nya ada 100 ml. Nah, ditanyakan volume CO2 yang dihasilkan. Ini 100 ml. MRS biasa, tapi pakai volume dengan catatan buat gas aja. Oke, next 27. Campuran gas helium, neon, dan argon memiliki tekanan total 1 atm. Jika dalam campuran tersebut terdapat 2 mol gas helium dan tekanan parsialnya 0,5 atm, ditanyakan jumlah seluruh gas dalam campuran tersebut berapa mol. Oke, jadi ada wadah. Isinya gas helium, gas neon, gas argon. Dengan tekanan total 1 atm. Nah, ternyata gas helium ini dia 2 mol punya tekanan 0,5 atm. Nah, berarti total semua gasnya berapa mol nih? Kalau 0,5 atm itu 2 mol, berarti 1 atm itu berapa mol? Gampang banget ya. 4 mol jawabannya. Pakai logika aja bisa. 0,5 atm, 2 mol. 1 atm, ya 4 mol, 2 kali lipatnya. Nah, emang konsepnya gimana sih yang bener? Oke. Jadi ini juga gas ideal PV nRT. Nah, hubungannya tekanan sama mol. Tekanan sebanding sama mol. Berarti kalau mau bikin perbandingan P1 per P2, N1 per N2. Atau kalau ini mau dihitung, berarti tekanannya helium per tekanan total sama dengan molnya helium per mol total. 0,5 atm per 1 atm, 2 mol per titik-titik mol. Nah, berarti titik mol ini adalah 4. B jawabannya. Oke, next 28.
Molekul dengan perbedaan keelektronegatifan paling besar antara atom-atomnya adalah, oke, dan kebetulan ini opsi A, B, C, D, E semuanya isinya adalah unsur golongan 7A atau halogen. Golongan 7A. Ingat isinya apa aja? Fanta, Cola, Bir, idaman, ati. Atinya nggak usah lah. Dan terus sifat keelektronegatifan. Semakin ke bawah, sifat keelektronegatifan dari unsur-unsur makin kecil atau makin berkurang. Dan ingat, unsur F adalah unsur yang paling elektronegatif dari semua unsur yang ada. Berarti F ini paling besar keelektronegatifannya. Dan untuk golongan 7A di sini, I ini adalah unsur yang paling kecil keelektronegatifannya. Ya, berarti kalau ditanya perbedaan keelektronegatifan yang terbesar, ya cari aja unsur yang paling elektronegatif dan paling enggak elektronegatif. Dan ketika mereka bersenyawa, maka perbedaan keelektronegatifannya adalah yang paling besar, kayak gitu. Berarti jawabannya I, F, 5. I dan F.